Terkait masalah sengketa merek ini, kami telah melakukan upaya damai bahwa merek Bening dan merek Benings Skincare Dr. Oki Pratama akan berjalan bersama-sama tanpa saling ganggu, namun kesepakatan itu batal karena penggugat meminta sejumlah dana yang sangat fantastis nilainya. Jadi dari sini, siapa yang tidak memiliki itikat baik? Sidang sengketa merek dagang antara Dr. Oki Pratama pemilik Bening Skincare dengan Christian Sanjaya terus berlanjut. Sebelum terjadi gugatan, sempat ada kesepakatan damai namun batal karena penggugat meminta uang damai dalam jumlah yang relatif besar. Hal itu diungkapkan Ramzi SH, salah satu tim kuasa hukum Bening Indonesia saat menggelar jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023. Menurut Ramzi, sebelum gugatan ini masuk ke persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihaknya telah melakukan upaya damai. Terkait permasalahan gugatan merek yang diajukan oleh pihak Dr. Christian Sanjaya, yaitu klinik Bening, bahwa klien kami bernama Dr. Oki memiliki hak yang sama dengan penggugat karena sama-sama memiliki sertifikat merek, yaitu merek Bening Skincare Dr. Oki Pratama kelas 44, nomor sertifikat IDM 006006671944, tanggal 18 Mei 2017. Kami juga memiliki merek Bening S kelas 44, nomor sertifikat IDM 0009066759, tanggal 13 Juli 2020. Merek Bening Glow kelas 44, nomor sertifikat IDM 00095933, tanggal 31 Januari 2021. Sedangkan pihak penggugat, yaitu Dr. Christian Sanjaya, hanya memiliki sertifikat merek Bening kelas 44 dengan sertifikat IDM 00326069. Bahwa dalam hal ini klien kami merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dengan statement di media sosial, media online oleh penggugat Dr. Christian Sanjaya. Dan saat ini kami sedang mempelajari dengan tim untuk melakukan langkah-langkah hukum baik pidana maupun perdata. Dan terkait masalah sengketa merek ini, kami telah melakukan upaya damai yang seperti yang disampaikan oleh pihak sana, bahwa kami tidak melakukan upaya damai, yaitu komisaris kami Bening Indonesia, yaitu Bapak Irfandi, telah berkomunikasi langsung dengan penggugat, dengan Dr. Christian Sanjaya, melalui pembicaraan demi pembicaraan. Akhirnya ada sepakat damai bahwa merek Bening dan merek Benings Skincare Dr. Oki Pratama akan berjalan bersama-sama tanpa saling ganggu, namun kesepakatan itu batal karena penggugat meminta sejumlah dana yang sangat fantastis nilainya. Jadi dari sini, siapa yang tidak memiliki itikat baik? Kalau kira-kira Bening saja ngomong dananya fantastis, nah kira-kira pasti fantastis tuh. Jadi yang ngomong itu Bening sini, ya kan? Bening saja bilang fantastis banget gitu loh, karena saya tahu banget klien saya, bahwa klien saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Jadi semua ingin berjalan baik bersama-sama, ya sama-sama punya mereknya masing-masing, dan Bening yang N-nya 2 di sana bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sendiri. Kami pun juga sama. Jadi kami ingin ya masing-masing menghargai lah. Artinya semua produk ini dikeluarkan oleh DJKI. Artinya sudah dinilai oleh DJKI bahwa ini adalah hal yang berbeda antara Bening sana dengan Bening kita. Dan Bening kita juga jelas
ada by Dr. Oki Pratama. Jadi tidak mungkin lah. Saya berkesimpulan tidak mungkin lah orang bisa sampai salah. Kami ini sudah terdaftar, ya kan? Kalian mungkin dengar Benex Indonesia mungkin udah lama banget kan. Dr. Oki punya klinik kan udah lama. Itu bukan masalah berdekatan atau apa. Memang ya saya nggak tahu apa motif dan tujuannya pihak Bening kan seperti itu. Karena waktu dikasih masa keberatan dan lain-lain dan waktunya juga tidak ada permasalahan lah. Kami berkeyakinan karena keyakinan kami kan sertifikat ini sudah jelas dikeluarkan oleh Kemenkumham ya kan, di JKI sudah jelas, artinya semua mekanismenya sudah kami jalankan dengan baik. Berdasarkan keterangan ahli merek, Adi Supanton SHMH, antara penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama karena masing-masing memiliki sertifikat merek. Bahkan, tergugat yaitu Dr. Oki Pratama memiliki 3 sertifikat merek yang sudah lulus pemeriksaan substansif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga berhak menggunakan merek tersebut. Berkaitan dengan tadi pertanyaan di dalam persidangan, memang secara yuridis maupun fakta ya, tentunya pihak Benings 3 merek terdaftar tadi memang sudah clear. Artinya telah diperiksa secara formalitas, telah diperiksa secara substantif, bahkan telah mendapatkan sertifikat. Sehingga berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa pelindungan merek itu dilindungi atas dasar pendaftaran. Artinya hak atas merek timbul berdasarkan pendaftaran. Nah, ini sudah selesai. Sehingga Benings yang 3 sertifikat itu memiliki hak eksklusif. Artinya bahwa berhak menggunakan atau berhak memberikan izin kepada pihak lain yang akan menggunakan keterkaitan dengan jasa yang dilindungi dalam kelas 44 dan lengkap kelihatannya, bukan hanya jasa kecantikan tetapi termasuk jasa medis. Nah, tadi dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik pihak kuasa tergugat maupun kuasa penggugat, saya jelaskan semua keterkaitan. Pertama adalah persamaan mengenai pada pokoknya. Nah, menurut saya di situ tidak ada persamaan pada pokoknya. Kenapa? Karena pemeriksa merek telah memeriksa dengan substantif berdasarkan pasal 20 dan 21 sehingga timbullah sertifikat itu. Jadi tidak ada yang sama, artinya persamaan pada pokoknya. Yang kedua, dalil mengenai etika tidak baik ini sudah terbantahkan. Mengapa? Karena pada saat pemeriksaan substantif itu bukan hanya keterkaitan dengan persamaan pokoknya, tetapi juga terkait dengan pasal 21 ayat 3, di mana apabila pemohon yang beretika tidak baik itu akan ditolak. Tetapi ternyata ini kan telah diperiksa dan mendapatkan sertifikat sehingga sudah clear oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini. Sehingga apa yang menjadi keterangan-keterangan atau persidangan di dalam pemeriksaan ahli tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim. Nanti permasalahan ini memang akan diputuskan dalam waktu yang tidak lama dan menurut saya minimal MO ya, minimal. Jadi syukur-syukur menang. Jadi itu harapan dari kami. Namun demikian memang keterangan ahli itu tidak boleh memihak. Jadi kita hanya menjelaskan bahwa duduk permasalahan hukumnya seperti apa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apa. Saya jelaskan mulai dari proses permohonan pendaftaran merek, dari formalitasnya, mengisi formulir, kemudian membayar biaya, kemudian menyampaikan label mereknya yang jadi contoh merek yang didaftar, kemudian ada pengumuman, memberikan kesempatan pihak ketiga atau pihak lain supaya ada keberatan tidak. Ternyata di dalam proses pengumuman yang selama 2 bulan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu tidak ada yang keberatan. Nah, sehingga pemeriksa merek langsung memeriksa secara substantif dan akhirnya tidak ada yang sama dan milik semua sehingga timbul sertifikat yang 3 ini milik Benings Indonesia ya. Ya, ini dapat saya tunjukkan. Ini
Ini sertifikat merek bening, ya. Sertifikat merek bening ini dikeluarkan oleh DJKI yang di mana DJKI ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Artinya merek kami dinyatakan sah dan terdaftar. Artinya tadi dijelaskan oleh Prof. Adi juga bahwa ketika ada masa diumumkan tidak ada keberatan. Bahkan kami dari tahun 2017 dengan ekspansi yang luar biasa membuka klinik-klinik dan baru sampai saat ini akhirnya adanya gugatan. Tapi ya kami akan tetap sebagai warga negara hukum yang baik, kami ikuti proses hukum, kami menghormati, ya nanti bagaimana nanti putusan hakim, kami berkeyakinan bahwa putusannya akan baik pada kami.